faqad dzakaru, dan benar-benar telah dituturkan, diceritakan oleh dzakaru, yaitu ahli hadis, anna rukanah, yaitu ini menjelaskan tentang rukanah, yang namanya rukanah, ya, anna rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf asyaddu Quraisyan, yaitu telah datang yang diriwayatkan oleh ahli hadis, yang mana di sini menjelaskan tentang kisah Rukanah. Siapa Rukanah? Rukanah bin Abdi Yazid, putra dari Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf asyaddu Quraisyan, yaitu bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf, yaitu keponakan, yang mana bin Yazid. Yazid ini berarti sepupunya Nabi, ya, bin Hashim, Abdullah bin Abdul bin Hashim. Oh, Hashim yang sepupunya Nabi, iya, Yazid sepupunya Nabi, Hashim ini sepupunya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, berarti keponakan. Yang mana keponakan Nabi satu ini, yaitu namanya Rukanah, yang mana asyaddu Quraisyan, yaitu seseorang yang paling kuat, yang memiliki gagah, mempunyai bintang, yaitu yang megang Quraisy, yang memiliki kekuatan, asyaddu Quraisy, pemberani, yang paling pemberani di suku Quraisy, ya. Kemudian faqala yauman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala, pada ketika itu, yauman, di salah satu hari, yaitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rukanah? Fi ba'du syu'abi Makkah, yaitu bertemu baginda Nabi Muhammad, siapa Rukanah, yaitu di Syu'abi Makkah. Syu'abi Makkah, di salah satu lorong kota Makkah. Jadi lorong kota Makkah yang dimaksudkan itu adalah jalan menuju perkampungannya. Jadi Makkah itu di tengah-tengah, ya. Makkah itu di tengah-tengah. Kemudian jalan ke sini ada namanya jalan menuju ke mana lain. Jalan di tengah-tengahnya ini Ka'bah, Baitullah. Makanya pernah ada kisah yang mana Mekah pernah banjir, ya karena gini jalannya dulu, ya, sebelumnya. Sekarang lah hotel Kepi dah, ya. Dulu itu namanya Syi'ib, gitu, ya, lorong jalan menuju ke penduduk, gitu. Kemudian di saat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, faqala lahu, berkata kepada Rukanah, siapa Rasulullah SAW, ya Rukanah, ketemu langsung ditanya, langsung dipanggil, wahai Rukanah, ala tattaqiyallah, wahai Rukanah, ala tattaqiyallah wa taqabbal ma ad'uka ilaih, wahai Rukanah, apakah engkau tidak takut kepada Allah, wa taqabbal, dan menerima, ma, atas ad'uka, yaitu atas ajakan aku. Jadi Rukanah ini diajak Nabi Muhammad, diajak Nabi Muhammad untuk bertakwa kepada Allah, susah. Berapa kali tak nengkeni, pakun bae, pengko, pengko. Kemudian ditanya lagi, engkau ini kau tidak takut kepada Allah, yang mana atas ajakan aku engkau ini tidak pernah mau. Tobaan, ini kisah, yaitu qablal hijrah, itu sebelum Nabi hijrah. Karena kalau kita melihat riwayat, Rukanah ini masuk Islam, yaitu mu'allaf, masuk memeluk agama Islam, yaitu ba'dal hijrah, di saat Fathu Mekah. Jadi kisah ini pasti sebelum Nabi hijrah. Di saat bertemu dengan Nabi, di saat ditanya, ya wahai Rukanah, ala tattaqiyallah, apakah engkau tidak takut kepada Allah, wa taqabbal, dan menerima ma'ad'uka, yaitu atas ajakan aku, dakwahku. Kemudian Rukanah menjawab, menjawab siapa Rukanah, inni law a'lam annal ladzi taqulu haq la taba'tu ya Muhammad, katanya, wahai Muhammad, inni sesungguhnya aku, law a'lam, jikalau aku tahu, annal ladzi taqulu, atas perkataanmu itu,
yaitu benar-benar perkataanmu itu hak benar, la taba'tu, maka benar-benar aku telah pasti aku akan mengikutimu. Jadi intinya Rukana ini tidak percaya masih sama Nabi Muhammad, tidak percaya. Kalau seumpamanya aku mengetahui bahwasanya engkau ini benar, maka pasti aku akan mengikutimu, katanya Rukana. Kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Rasulullah SAW, berkata baginda Nabi Muhammad SAW lahu kepada Rukana, afara'aita in saratuka ata'allamu anna ma aqulu haqq. Afara'aita, dan bagaimana pendapat kamu wahai Rukana, in saratuka, di saat aku tanding sama kamu dan engkau pasti tak banting, katanya Rukana. Gimana? Sedangkan di saat aku membantingmu, ata'allam annama aqulu haq, apakah engkau mau mengatakan bahwasanya aku ini adalah benar, katanya. Ya apa? Karena apa yang dihadapi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang gagah, yaitu dijelaskan Rukanah ini ya, ma wadda'a jambahu ahadun qattu. Rukanah ini dikisahkan dahinya ini tidak pernah menempel kepada tanah. Bagaimana maksudnya? Yaitu tidak pernah kalah. Kalau caruk sama wong itu tidak pernah kalah. Kalau bertengkar sama orang tidak pernah kalah. Beliau MMA itu, pokok intinya yang mana yang kalah itu sampai menatap dahinya kepada tanah sampai berapa menit tidak bangun, baru dia dikatakan kalah. Nah, tapi Rukana ini tidak pernah dahinya ini nempel kepada tanah. Ya. Saking gagahnya, saking menangi wis jagoan. Akan tapi ditantang oleh baginda Nabi Muhammad, bagaimana kalau kita tanding dan engkau akan aku banting. Kalau kau kena banting, terus gimana di saat engkau kena banting, apakah kau mau yaitu mengakui atas kebenaranku, katanya. Dijawab oleh Rukana, qala na'am, tegas iyo, ayo. Karena apa? Memang bidangnya Rukana di percarokan. Ya, pencarokan ya, bagian caruk ya seneng. Kalau semuanya ahli caruk ditantang tanding matematika, ya ndak gelem, ya ndak ngerti belas. Ya, karena bidangnya memang ahli bertengkar, ahli caruk, ya, ahli gulat, ditantang oleh baginda Nabi tentang gulat. Wah, ayo wes, wah tepak ya. Karena dia merasa dia tidak pernah kalah kalau dia tanding. Kemudian fakum, ayo tangil, katanya baginda Nabi Muhammad, tangil hatta usariuka, sampai Nabi Muhammad SAW yaitu memegang dan dibanting gitu. Siapa? Rukana. Bahasanya itu ya dibanting, wis di apa, di smackdown gitu ya. Kemudian qala, berkata Rukana, faqoma, dan kemudian bangun siapa Rukana ilaihi, kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu falamma batasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian di saat sama-sama bangun ya, inilah kayak main gini lah, pegang-pegangan dulu terus tanding gitu, kuat-kuatan, nanti sampai jatuh dulu itu yang kalah. Nah gitu. Kemudian falamma batasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di saat Nabi memegang dan memukul siapa Rukana, dibanting itu Rukana. Batosha itu dari kalimat wa idza batostum jabbarin, itu. Kemudian ya syadidal bats, ya jabbar, ya qahar, itu. Kemudian ya syadidal bats sajid antal jabbarul ladzi la yutaqu intiqami, ya itu. Ini bab kepada musuh, menyerang kepada musuh ya, batosha ini. Itu biasanya kalau paham, wa idza batastum jabbarin, ayo. Jadi memukul siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian adja'ahu wa huwa la yumliku fi nafsihi syai'an, itu adja'ahu sehingga siapa Rukana yaitu telah tergelintir ya di saat dibanting oleh baginda Nabi, dan tergelintir tengkurap bahasanya ya, KO ya. Wa huwa, adapun halnya
siapa Rukana, yaitu la yumliku fi nafsihi syai'an, yaitu tidak bisa bergerak, yaitu min nafsihi atas dirinya, yaitu syai'an dari segala sisinya tidak bisa, cekat, tidak tangi tidak. Ini belum 2 ronde, belum 1 ronde ini. Sekali tet langsung dibanting, langsung lugur. Kalau tinju masih ada 1 ronde, ya 2 ronde, 3 ronde, ini enggak. Tapi di riwayat itu ada yang menyebutkan gini, Rukana itu kalau engkau menang 1 ronde tak kasih 100 kambing. Kalau 3 ronde 300 kambing, itu riwayatnya. Ada yang bilang kalau sampai menang semuanya, aku kalah, aku mengakui kekalahannya, akan aku ikut engkau, katanya. Ikutlah ajakan dakwahnya Nabi. Akan tapi di saat 1 kali dia tidak bisa bergerak, Rukana, thumma qala, berkata kemudian siapa Rukana, ud ya Muhammad, balik ya Muhammad, balik wahai Muhammad, ayo tanding lagi, barusan saya tidak siap. Ini ya alasannya orang itu banyak ya. Balik Muhammad, ayo tanding lagi, barusan saya tidak siap, tidak siap, tanding lagi. Kemudian di saat tanding fa'ada, dan maka Rasulullah SAW menyanggupinya, fasara'ahu, dan kemudian tandinglah kembali hingga Nabi Muhammad yaitu memegang dan membantingnya kembali kepada Rukana sampai ke mana 2 rondenya kau lagi Rukana, sampai kedua kalinya berkata lagi Rukana ini, faqala, berkata siapa Rukana, ya Muhammad, in hadza lil ajib, katanya. Wah Muhammad, ajib ini, katanya. Loh ya apa, 1 kali kalah, 2 kali kalah, 3 kalinya kalah, saya ngomong ajib ini ya, tidak mengakui masih kekalahannya ya. Kalau menang tidak apa-apa, ini kalah ajib, katanya. Ajib dari mana? Itu orangnya. Kalau sudah hatinya yang kotor ya, bahasanya itu hasud, ya, hasud kepada seseorang tidak bisa. Wah hatta diapakan tetap aja tidak mau mengakui, mau asyik ngalah saja. Yang pertama alasannya tidak siap, yang kedua tidak siap lagi, yang ketiga saya tidak aku kalah. Ajib ini, katanya. Loh, ajib dari mana? Inti kalah kok ajib. Ini Rukana. Kemudian atas Ra'ani, katanya. Kemudian dibanting siapa Rukana, kemudian ditantang lagi, ayo tantang lagi. Loh ini sudah 3 kali kalah masih menantang lagi. Enggak, katanya Nabi Muhammad, wah ini orang enggak bisa ini. Tadi didakwain enggak bisa, diajak fisik enggak bisa, wah enggak bisa ini. Dinaikkan levelnya oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Ditunjukkan kesaktiannya lah bahasanya ya. Mujizatnya Nabi dibuktikan kepada Rukana. Untuk apa? Untuk menaklukkan ini orang ini. Soalnya dijarok, saya tetap aja tidak gelap. Akhirnya Nabi Muhammad mempunyai siasah menaikkan levelnya ini. Dikai mujizat. Faqala Rasulullah SAW, dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, wa a'jabu min dzalik in syi'ta an urikahu an ittaqaitallah wa taba'ta amri. Wahai Rukana, wa ajibu min dzalik, ndak wis Rukana, ndak usah tanding mana wis, akan aku tunjukkan kepadamu yang lebih menakjubkan dari min dzalik, yaitu atas kekalahan kamu tersebut. Tak tunjukno yang lebih istimewa mana, yang lebih aneh lagi, katanya. Akan tapi agar apa? Kalau aku tunjukkan keistimewaan ini, maka engkau akan mengikuti aku atas perintah-perintahku dan bertakwa kepada Allah. Ya siap katanya Rukana. Iya wis. Kemudian menjawab, qala ma huwa ya Muhammad, apa itu, katanya. Dijawab. Terus kemudian dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, qala ad'u lak hadhihi syajarah allati tarafatiyani. Dan menjawab siapa baginda Nabi Muhammad SAW, ad'u laka, akan aku panggil untukmu, hadhihi syajarah, itu pohon. Kebetulan di sampingnya itu ada pohon ya, di sampingnya Rukana ada pohon. Akan aku panggil untukmu itu pohon,
allati tara, yang telah engkau lihat itu akan aku panggil. Fatatiani, dan kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Rukanah, aduh iya panggil dah, coba oti ngenteng ngaji ada dan kemudian memanggil siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada yaitu hadis syajarah. Fa'aqbalat, di saat dipanggil oleh Nabi itu pohon, kemudian dijawab oleh pohon dan berjalan itu pohon. Fa'aqbalat hatta waqafat baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pohon itu berjalan dan berhenti di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget loh karena ini dipanggil, ini pohonnya ini dipanggil, laku pohon loh, laku itu dihadapin ke orangnya, ditampakkan kepada orang yang nggak percaya kepada Nabi Muhammad, ditunjuk wis diajak caro sik kalah, diajak ini kalah, ditunjukkan kehebatannya yang mana dirinya tidak mampu. Ya apa rasanya ya, wegel panas, tapi dia tidak mau kalah. Tidak mau. Ya ini orang-orang hasud ya begini ini. Ya, orang kalau sakit hati itu ditampakkan bagaimanapun tidak bisa. Tidak bisa. Makanya ada Badul Hukama yang mengatakan ya, bahwasanya kalau orang hasud itu sembuhnya itu bukan dari apa. Kalau sudah mati baru hasudnya itu baru sehat kembali. Dan mun kita mati tak bisa. Pekun namanya hati. Itu penyakit nate. Ya, nah ini yang ditampakkan, yang memberikan pembelajaran kepada Rasulullah di saat menghadapi Rukanah. Kemudian di saat dipanggil itu pohon, kemudian Nabi Muhammad berkata, qala faqullaha, wahai Rukanah, panggillah dia, katanya. Yang manggil Nabi Muhammad ya, kemudian berkata kepada Rukanah, faqullaha, dan berkatalah engkau wahai Rukanah kepada pohon tersebut, irji ila makanik, yaitu sing manggil Nabi Muhammad sudah datang itu pohon, kemudian yang nyuruh kembali Rukanah. Coba Rukanah, coba inti bilang kepada pohon untuk dia pohon itu kembali ke tempatnya, katanya. Yang manggil Nabi Muhammad, yang suruh pulang Rukanah. Ditampakkan seperti itu. Ini ibaratnya disili ilmu ini. Ya, untuk apa? Untuk memerintahkan pohon untuk kembali ke tempatnya. Kemudian qala faraja'at ila makaniha, dan kemudian kembali, yaitu hadis syajarah pohon tersebut, ila makaniha, kepada tempat asalnya. Kemudian setelah itu langsung Rukanah, tidak mampu saya sudah. Di hati ini gemulak wis ya. Waduh, ibaratkan wis jatuh di peting ketiban ondok dikepuki sih. Ya, wisine minta ampun. Akhirnya fadhahaba Rukanah ila qaumihi, akhirnya bergegas siapa Rukanah untuk kembali ke kaumnya. Ya, dikira selesai wis. Katanya Nabi Muhammad, oh mari beres wis. Ya, kemudian kembali siapa Rukanah kepada kaumnya dan berkata kepada kaumnya, faqala ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, sahiru bisahibikum. Nah, wahai bani Abdi Manaf, sahiru bisahibikum. Nah, Muhammad itu penyihir gitu. Ikan penyihir. Bisahibikum yaitu kanca-kancane engkau. Pamannya ini berkata kepada ponaannya, kepada pamannya, kepada sepupunya, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penyihir, katanya. Fallah ma ra'aitu ashur minhu qattu, dan aku demi Allah aku tidak pernah melihat kekuatan sihir yang lebih ampuh dari itu, katanya. Sedilok sihir ya. Wis kalah, wis apa maido ya. Itu ciri-ciri orang yang iri, iri, sakit hati, hasud itu. Ya, di saat dihadapi empat mata ya tidak berani. Tapi kalau di belakang acak-acakan deman, ngomong gini gitu. Ini orang-orang yang hasud ini gini ciri-cirinya. Dihadapi sendiri, di saat sama orangnya tidak berani dia. Tapi kalau di belakang, asan-rasan, ini begini, begitu, begini, ini manusia. Rukanah.
Ini dicontohkan orang yang hasud ini nih. Ya. Apa sih obatnya hasud apa tadi? Apa? Mati. Ya, tapi ada satu obat yang insya Allah bisa mengobati hasud itu apa? Banyak bersolawat. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita memperbanyak sholawat agar apa? Agar hati kita insya Allah dibersihkan oleh Allah, dijauhkan yaitu dari sifat-sifat hasud, iri, dengki. Yang mana wah ini penyakit ini, tak cukup paramek bipromak ya akhi, tak cukup. Semoga kita diselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Ya. Kemudian setelah itu summa akhbarahum, dan kemudian memberikan kabar siapa rukanahum kepada Bani Abdi Manaf billadzi ra'a walladzi sana'a, atas kejadian tersebut. Ya, kemudian setelah itu selesai sudah kejadian itu selesai. Kemudian Nabi itu hijrah ke Madinah. Habis ke Madinah balik lagi, ya, balik lagi ke kota Mekah, yaitu Fathu Mekah. Alhamdulillah, yaitu Rukanah sabata anhu aslama, yaitu Rukanah telah masuk, yaitu masuk Islam. Wa faza, dan bahagia yang didapatkan oleh Rukanah bisuhbati radhiyallahu anhu, yaitu menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kesimpulannya yang bisa kita ambil pembelajaran di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi seseorang yang ahli gulat, Nabi dakwahnya itu tidak antakuluna hak, tidak ngomong ayo katakan hak, tidak. Apa dakwahnya Nabi? Caruk, gulat juga. Ini bentuk bahwasanya ini dakwah juga, gitu. Jadi maka kita ini harus kita ambil pembelajaran. Ya, mungkin di sini Syekhina Al-Abi, ya, mungkin dulu dakwahnya ya ujiannya seperti itu. Nanti zamannya Mas Icang, zamannya saya pasti beda. Dan juga pasti nanti zamannya antum semua di tempatnya antum kembali nanti beda lagi permasalahannya, ujiannya sama, orang beda-beda nanti. Makanya dipersiapkan. Kalau menghadapi orang ahli bidang bidang bahasanya orang ahli hukum, aja ngomong kalau Rasulullah tidak mempan. Kita gunakan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, KUHP nomor sekian, baru kita siapkan siapa yang kita hadapi. Di saat kita menghadapi orang-orang bajingan, orang apa, ya jangan fikir guys, tak mempan, ya. Ini disiapkan. Nanti pasti permasalahan kita nanti di saat sudah turun beda-beda. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pembelajaran pertama. Dan pembelajaran kedua, Rukanah. Orang hasud itu tidak ada selesainya. Pakun, biasa sudah. Ciri-ciri yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ada orang hasud, ada orang dengki, ada orang iri, biasa. Itu ciri-ciri bahwasanya kita itu telah hidup di dunia. Mohon lama tak ada orang yang hasud dengki sudah. Ya, insya Allah kita diselamatkan berkah kita membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, berkah kita membaca sirah-sirah Nabawi, yang mana di saat kita memiliki niat untuk lebih dekat, lebih mengenal kepada siapa Nabi Muhammad SAW, insya Allah ini Allah akan memberikan curahan rahmat, taufik, tuntunan, yang mana agar kita menjadi orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah bil barakah muallif hadil kitab, yaitu Abu Syekh Muhammad bin Al-Maliki, bil barakah muallif hada maulid, yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, nafa'ana Allah bi ulumihima wa nafa'ana bi ulumihima fid darin amin. Wallahu ta'ala bisawab. Al-Fatihah.